Karena kan serigala itu kan adalah nabi palsu. Jadi saya akan bahas siapakah nabi palsu berdasarkan Alkitab. Gitu. Perlu engkau selalu bersama. Oke, silakan Bang Dewa, mungkin waktunya diatur. Kayak mana aturannya? Saya jam 12 teng udah selesai ya. Intinya siapa nabi palsu menurut Alkitab? Ya. Alkitab di sini berarti bercerita 2 kitab ya. Boleh masuk kitab apa tuh? Perjanjian lama, perjanjian baru juga bisa. Iya, iya. Jadi saya ambil dari nubuatan-nubuatan yang disampaikan kepada Musa dan nubuatan-nubuatan yang disampaikan kepada nabi-nabi di kitab para nabi, dan saya ambil di dalam perkataan Yesus di Injil. Itu 3 itu saya akan ambil, dan saya akan jelaskan semua ciri-ciri nabi-nabi yang berdasarkan Alkitab. Jadi bukan asumsi, tapi harus didasari apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Gitu. Baik, peraturannya bagaimana yang disepakati sama berdua ini seperti apa? Ini kan belum dimulai kan? Kayak kemarin aja menit gitu. Iya. Berapa menit? Aja. 5 menit. Ya. TikTok. Ya, sambil mempersiapkan saya mau beli makan dulu. Ya, dipersiapkan saya beli makan. Saya keluar keluar dari rumah saya yang baru, soalnya di situ tidak ada jaringan kurang baik. Jadi saya harus keluar. Sebentar ya. Lupa masker lagi aja pakai masker. Oke, silakan Bang. Bisa dimulai. Sebentar ya. Saya ambil makan dulu. Lagi itu. Halo. Ya. Sebentar, saya terima telepon dulu. Sudah beli, cuma ini kurang. Iya. Tunggu. Kita ada beli bento dulu tuh sebentar. Ada beli bento. Triplex mau tambah 2 lagi, cuma ada di kombini mau beli bento sebentar. Kombini, mas. Ada beli bento, iyo, kita mau makan dulu sebentar. Kombini. Ada beli bento sebentar, mau makan dulu. Bang Yusuf. Ada di kombini. Kenapa Bang Dewa? Ini kan sudah jam 10:30. Dewa takutnya nggak enak juga gitu kan. Buat moderatorin nanti terputus gitu. Mendingan dari awal Bang Yusuf aja. Soalnya waktu nggak cukup ini. Dewa jam 11 itu harus mandi soalnya.
kita kan Jumatan, sebagaimana yang kita tahu. Takutnya Dewa keputus jadi moderator. Bisa nggak Bang Yusuf gantiin Dewa dulu? Halo, Bang Dewa. Saya waktu Indonesia bagian tengah cuma punya waktu setengah jam Ya juga. udah gua aja deh. Ini Gua aja deh. Ya silakan Bang Ade ya. Soalnya Dewa ada di kombini udah beli makan. pasti jam 11 Dewa langsung putus ini. Langsung diputus sama Dewa jam 11. Ya. Iya, oke. Daripada kalau kecuali jam 9 pagi, wah itu waktu panjang itu. Kalau jam Ini segini Bang- Dewa punya waktu cuma setengah jam buat nyimak juga ini. Ini Ya. kali sini jam 10 lebih seperempat kalau di sini nih. Ya di sini udah mau jam setengah 11 maksudnya, tinggal berapa menit lagi. Kan nggak enak waktu 1 jam. Sementara Iya, jam 11 mandi. Dewa mandi aja setengah jam, lama mandinya. Ya. tempat saya Bang udah hampir setengah 12, 11.50. Halo. Baik. Ya, halo. Ada di kombini, tunggu sebentar, udah mau makan dulu. Ada di kombini, ada boleh makan dulu sebentar. Iya, silakan Pak, silakan. Di kombini sebentar, kita makan dulu, mau cari makan dulu. Ya, silakan Pak, silakan. Saya Bapak tunggu sampai silakan jam- makan dulu silakan. Jangan lupa beli obat kuat juga Pak, ya. Supaya Bapak kuat menghadapi kejahatan. Saya tadinya mau moderatorin, cuma karena waktu mepet gitu kan. Kami kan umat Muslim harus sholat. Makanya saya serahkan kepada Bang Ade, begitu. Ya silakan Bang Ade ya, dilanjut. Dewa nyimak aja di sini. Padahal dia udah ganteng ini Bang Ade, ya Allah, ya Rabbi. Pengen masuk TV gitu Bang Ade. Lu nggak bisa ngalahin gue gantengnya, masih gantengan gue. Halo. Ya, ayo Bang dimulai Bang sini. Halo. Ya. Halo, sebentar saya mau telepon dulu. Sebentar, ada terima telepon dari istri saya, sebentar. Ya, silakan. Saya kasih, Mohon jangan bicara dulu ya. Ya, silakan. Ini udah beli makan, ini Ini udah beli makan di kombini. Ini so jam 12 mau makan dulu. Kita makan dulu. Tunggu. Kita sepi ambil triplex tapi kurang. Nanti kita telepon kalau so selesai. Kita bukan itu, kita beli makan di kombini, kita semua balik lagi. Bagaimana ini dia? Kita ini ada beli makan di kombini. Sekarang kita baru mau ambil makan. Ya? Iya, ambil bento sebab so jam 12 kan lewat ini kita belum makan. Hah? Halo? Halo? Kita baru ambil triplex karena itu rumah itu panjang, Pak. Ya, halo. Sebentar ya. Halo. Ya, silakan. Ya, silakan. Sebentar ya. Karena ini istri saya mengganggu soalnya dia telepon terus, dia pikir saya kemana. Iya. Oke, sebentar ya. Cari istri baru aja Pak, cari istri baru yang nggak mengganggu. Oh, jangan. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Istri satu tidak boleh. Kita cuma di itu hanya satu istri, jangan dua. Oke, bisa dimulai Pak. Iya. Sebentar ya. Ini saya lagi atur makan soalnya ini sudah jam siang soalnya makan. Jadi gimana ini? Iya. Gimana? Sebentar. Jadi gimana ini Kang Juma? Apa mau ditunda aja nanti habis Jumatan atau bagaimana? Masalahnya kan kita ini Jumatan sebentar lagi. Ya, begitu. ya. Oh, sekarang
Habis Jumatan jam berapa Atau Pak Deki bisa? atau mau dilanjut mendingan atau mau begitu. ditunda gitu. Mendingan begitu aja habis Jumatan, waktu kita mepet, Oh begitu, jam berapa itu? Jam 1 kalau nggak jam 2. Jam 1 nggak bisa Terserah Bang. Bapak Saya maunya jam berapa? ada kegiatan sampai jam 4. Oke. Sebentar, Jam ini 4 istri mungkin bisa Pak Bang Deki. jam 4 saya sudah di rumah. Saya kalau di rumah itu ada istri, itu saya tidak bisa karena istri itu saya rewel. Begitu. Ya udah dimulai sekarang aja kalau gitu Pak. Waktunya Oke. Waktunya nggak cukup. Iya, waktunya enggak cukup. Ya Kita kalau atur aja sekarang gini aja lah, mending TikTok aja nggak usah pakai waktu, cuman silahkan gitu. Tapi dibatasin juga 3 menit atau 3 menit lah. Gimana Pak? Halo. ya Gimana? Bebas aja waktunya gitu, cuman kita istilahnya ada kode silahkan gitu. Atau sistem TikTok aja nanti Sebentar ya. TikTok. Ini masalahnya istri saya lagi telepon, ini mengganggu sekali. Sebentar saya jawab dulu ya, sebentar ya. Oke. Ustaz Zuma mending siap-siap sholat Jumat. Jam berapa ini? Mau Halo. Kita baru ambil makan di kombini, kita baru ambil tuh triplex. mungkin Kita bisa mau balik lagi di rumah. di mute aja dulu Bang, di mute. Kasihan. Kombini. Kita ini pergi ambil makan di kombini, kita makan di mana ini? Basin, tolong di mute Basin. Nah, oke. Oke, jadi nanti dia bisa buka sendiri kan? Rekap sendiri bisa kan? Bisa. Sin atau dikasih ini Sin, dikasih ask to unmute. Harus ke Zoom utama. Ya, jadi Pak Deki kemarin itu kan saya minta menjelaskan yang dari Benyamin itu menggenapinya. Nah, ini belum tuntas, tapi Pak Deki mencoba untuk nabi palsu menurut Bible. Nah, kalau kita ingin jujur, nabi palsu menurut Bible, kitabnya Bani Israel, justru kenanya nabi palsu itu adalah Yesus itu sendiri. Kalau kita ingin mengkaji secara dalil di dalam kitab yang diimani oleh sahabat-sahabat Kristen. Contoh misalnya di dalam Ulangan 18 ayat 20 sampai ayat 22. Apabila seorang mengaku mendapat wahyu tapi tidak terbukti, maka dia adalah nabi palsu dan dia harus dibunuh. Ulangan 18 ayat 22 sampai ayat 22. Ayat 20 sampai ayat 22 kalau nggak salah ya. Bagaimana perkataan-perkataan Yesus? Banyak perkataan Yesus yang tidak terbukti gitu loh. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum orang yang tidak mati ini melihat kerajaan Allah. Nah, orang itu sudah pada mati semua, kerajaan Allah belum terlihat. Berarti nubuatan itu tidak tergenapi. Perkataan Yesus itu tidak tergenapi. Lalu kemudian dikatakan di dalam Lukas 24 ayat 44 sampai ayat 6. Ini suara saya didengarkan, Bang? Lanjut, Bang, lanjut. Iya, jadi di situ Yesus mengatakan bahwa ada tertulis di dalam Taurat dan juga Mazmur dan kitab para nabi bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Ketika dicari, ternyata tulisan itu nggak ada gitu loh. Nah, merujuk kepada nubuatan tentang nabi palsu, berarti nabi palsunya kan udah jelas siapa itu.
Nah, ini kalau kita merujuk kepada kitabnya. Nah, kaitannya dengan serigala, serigalanya tentu tidak lain dan tidak bukan adalah keturunan Benyamin. Itu tidak bisa diragukan itu. Jadi ketika kita berbicara mengenai serigala, berbicara mengenai nabi palsu, jelas kenanya Paulus. Nah, cuman biasanya teman-teman Kristen itu berdalih, kok bisa Paulus? Dia kan bukan nabi. Siapa bilang di kitab Anda itu disebut dia itu sebagai nabi? Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Saulus di situ masuk ke dalam deretan nabi-nabi orang-orang Kristen. Jadi Paulus itu nabi. Nah, kalau diingkari Paulus bukan nabi, terus surat-suratnya itu dapat dari mana? Sementara Allah hanya menyatakan diri kepada nabi. Seperti yang diterangkan di dalam kitab Ulangan, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepadanya lewat penglihatan dan juga lewat mimpi. Nah, kalau Paulus tidak mengalami ini, berarti tulisannya bukan firman Tuhan. Nah, kalau dikatakan dia diilhami oleh Roh Kudus, berarti dia nabi. Nah, kalau dia nabi, berarti dia masuk ke dalam kategori orang-orang yang akan kita cari benang merahnya bahwa siapa nabi palsu yang dimaksud oleh Yesus ini. Ayo bahas topik itu. Ya udah, Ya, silakan. ini yang sedang mau dibahas, tapi Bang Dekinya lagi ada ini. Lagi ada Ini kayaknya Herdi kan. Gimana? Mau digantiin sama Herdi gimana? boleh daripada nggak ada ini. Soalnya kita sedikit lagi mau Jumatan ini. Ya udah, silakan. Ini yang mau langsung ditanggapi atau gimana nih, Kang Jo? Sedikit lagi, berapa lama bro? Takutnya menggantung nanti. Kalau memang sudah nggak ada waktu yang cukup, ya udah nanti aja. Nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa Bang. Kita Ya, sebut oknum aja, kita sebut oknum, kita ulas. Kalaupun misalnya tidak tuntas kan bisa jam 4 sore bisa. Atau sekalian aja bro, supaya tidak menggantung. Oh ya udah. Hah? Jam Kalau berapa? Jam 4 ya? Jam 4. Insya Allah Atau saya lepas dari notaris jam 4 saya ada di rumah. Kalau malam bro gimana? Halo. Ya, halo. Gimana? Ya. Ya, halo. Ya, Ya, halo, silakan. gimana? Silakan Bang. Ya. Oke. Dengaran? Ya, tema kita siapa nabi palsu yang diterangkan di dalam kitabnya Bani Israel dan kitabnya Sahabat Kristen. Kalau di dalam Perjanjian Lama, Bang Deki bisa lihat di dalam Ulangan 18 ayat 20 Ya. ayat 22. Herdi, itu apa itu? Noise. Kalau malam Bang Sulnya jam berapa bisa? Kalau boleh. malam ini saya ada waktu Bang, banyak waktu karena besok libur. Tapi biasa kalau hari libur saya siangnya itu di tempat wisata. Oh, saya juga ya. Ini sudah jam. Halo. Ya, Bang Deki silakan Bang Deki silakan. Ya, saya mulai dari saya kupas dulu nabi, ciri khas nabi ya. Ciri khas nabi yang ada di dalam Alkitab. Jadi ada dua nabi yang dikatakan di dalam Ulangan 18 ayat 18. Ya. Jadi di dalam Ulangan 18 ayat 18 di sana berbunyi demikian. Jadi saya ulaskan dulu ciri khas nabi yang dipakai Tuhan dan nabi yang bukan dari Tuhan. Nah, itu yang bukan dari Tuhan itu adalah nabi palsu. Nah, saya baca Ulangan 18 ayat 18 berbunyi demikian. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya dan ia akan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya.
Jadi ini adalah firman yang ditujukan kepada Musa. Tuhan berkata kepada Musa, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Saudara mereka ini adalah keturunan dari Daud. Keturunan Daud itu adalah Yesus adalah keturunan Daud, dan dia adalah keturunan Daud sebab Yesus memang diambil dari keturunan Daud, dan itu adalah yang dimaksud dengan di antara saudara mereka. Dan seorang yang akan dibangkitkan itu akan ditaruh firman kepada mulutnya, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala kuperintahkan kepadanya. Tetapi ada seorang nabi di ayat 19, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawabannya. Ayat 20, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, itu yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jadi nabi yang tidak pernah menerima perkataan-perkataan Tuhan secara langsung, itu sudah jelas, itu adalah nabi palsu. Dan kita akan melihat ciri-ciri nabi yang benar-benar Tuhan pakai dan Tuhan utus. Kita lihat kesamaan yang dimaksud di dalam poinnya kayaknya sudah dapat, Pak. Sekarang kan ini kan mepet nih. Biar langsung ditanggapi sama Kang Jul. Oke. Silakan Kang Jul ditanggapi. Silakan Kang Jul ditanggapi. Baik. Jadi ketika Pak Deki mengambil dalil Ulangan 18 ayat 18 sampai seterusnya ya. Iya. Di situ jelas di ayat 18-nya diterangkan bahwa ada nabi yang sama seperti Musa, di mana firman Tuhan akan disimpan di mulutnya. Nah, kalau di dalam Islam, firman yang ada di dalam mulut Nabi Muhammad SAW, karena kami mengakui bahwa yang dinubuatkan sebagai nabi yang sama seperti Musa itu adalah beliau Rasulullah Muhammad SAW. Itulah Al-Quran. Al-Quran itu satu kitab, mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir, itu berasal dari mulut Rasulullah Muhammad SAW. Sementara kalau Anda mengatakan bahwa nabi yang sama seperti Musa itu kelak akan ditaruh di mulutnya firman Tuhan, pertanyaannya, mana firman yang ditaruh di mulut Yesus? Sementara kitab yang Anda pegang sekarang adalah firman atau perkataan atau sabda yang berasal dari mulutnya Lukas, Markus, Matius, Yohanes, dan juga Paulus. Firman yang berasal dari mulut Yesus mana? Karena Allah menerangkan di dalam kitab itu bahwa aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Segala apa yang diucapkan itu berasal daripada apa yang difirmankan kemudian oleh Allah. Jadi jelas bahwa ketika ayat 18, nabi yang sama seperti Musa memiliki kitab Taurat, lalu kemudian Rasulullah Muhammad SAW juga memiliki kitab Al-Quran. Mana kitabnya Yesus? Maaf, ini Kang dulu Jul. sebelum kita masuk ayat selanjutnya. Ya. Maaf Kang Jul, kayaknya poinnya udah dapat. Silakan tanggapi itu Pak Deki. Jadi yang dimaksud di sini ialah yang dikatakan di dalam Ulangan 18 ayat 18 itu dikatakan bahwa seorang nabi akan dibangkitkan bagi mereka di antara seorang mereka sebentar saya ini lagi cari ayatnya. Ada perkataan seperti aku ini, perkataan di mana nabi itu yang dibangkitkan di antara saudara-saudara itu seperti
apa yang dialami oleh Musa. Seperti ada ayat mengatakan, nanti saya cari ayatnya, yang mengatakan seperti aku ini, yaitu Musa, yang mengadakan satu tanda-tanda mujizat yang Tuhan perintahkan. Itu yang dimaksud dengan seperti aku ini yang dikatakan oleh Musa. Nah, oleh sebab itu, Tuhan membangkitkan seorang nabi seperti Musa yang mengadakan tanda-tanda mujizat. Nah, apa kesamaan Musa dengan Yesus? Itu ada kesamaan. Sedangkan Musa dengan Muhammad tidak ada kesamaan. Kesamaan Musa dengan Yesus, Musa pernah mengadakan mujizat yang sangat luar biasa, membelah laut. Itu mujizat. Yesus juga pernah mengadakan mujizat, menghentikan badai dan angin tafan. Ya, jadi itu kesamaan. Kemudian Musa pernah wajahnya memancar dengan cahaya. Itu kesamaan juga kepada Yesus. Yesus pernah. Oke Pak. Pak. Poinnya sudah dapat. Silakan Kang Jul. Oke. Baik. Jadi ketika kita berbicara mengenai kesamaan, maka yang sama seperti Musa dalam hal mujizat. Mujizat yang dimaksud di sini adalah mujizat yang sangat luar biasa yang terjadi di tengah-tengah kaumnya. Ya, di antaranya adalah mampu membebaskan kaumnya dari penindasan. Nah, ini yang dilakukan oleh Musa. Karena di dalam Ulangan 34 itu sangat jelas dikatakan tidak akan lagi ada nabi yang akan diutus kepada Bani Israel yang sama seperti Musa. Jadi kalau ada lagi nabi yang sama seperti Musa di Bani Israel, itu keliru. Karena dalilnya sudah sangat jelas menerangkan bahwa tidak adalah lagi nabi yang sama seperti Musa dari Bani Israel. Kemudian ketika dikatakan di ayat 15-nya, kita mundur ke ayat 15-nya, ada kata saudara di situ. Jadi kata saudara di dalam ayat 15 ini berasal dari bahasa Ibrani dengan kata me'aheka. Ya, sedangkan pada ayat 18-nya maksud saya itu ada kata ahehem. Nah, keduanya berasal dari kata dasar ya. Ini kalau teman-teman yang pernah belajar makhraj ya, ngikut huruf Ibrani pasti tahu ini. Jadi ini artinya adalah saudara. Nah, saudara ini bisa dari orang tua yang sama, bisa saudara tiri, ayah yang sama. Jadi saudara di sini relatif. Nah, siapa saudara Bani Israel? Tentu saudara Bani Israel bisa kita tahu. Saudara Bani Israel itu adalah Bani Ismail. Jadi di tengah-tengah saudaramu Bani Ismail, siapa saudara Bani Israel? Bani Ismail. Berarti di tengah-tengah saudaranya Bani Israel itu adalah di tengah-tengah Bani Ismail. Itulah nabi yang sama seperti Musa. Nah, poin-poinnya sudah dapat, Kang Jul. Silakan. Ya, berarti itu poin dari Kang Jul. Silakan Pak Deki, bagaimana pendapat Pak Deki? Iya. Sebentar ya. Di ulangan 10 sebentar. Saya ulangan sebentar. Ini ya di ulangan 10 ayat ini internet ini kurang bagus. Ini saya cut sampai jam 11 lebih 10 bagaimana Kang Jul? Sampai jam 12 tepat kalau di sini bisa, Bang. Bisa, oke. Ya, berarti di situ jam 11.10. Di sini jam 12.10. Oke, sip. Ya udah, sip. Atur aja waktu aja 3 menit deh. TikTok aja. Sebentar ya. Sebentar saya terima saya nggak enak motongnya gitu. Sebentar ya, saya. Ini istri Bapak mau saya terima telepon, silakan. Ini aduh. Jadi ya, Pak Deki boleh angkat telepon biar saya tambahkan sedikit supaya bahan untuk Pak Deki juga. Iya. Silakan. Oke. Tunggu, saya angkat telepon dulu. Ya. Sebentar.
Di mute, Bang. Sudah di mute? Sudah. Baik. Jadi merujuk tentang kata saudara yang saya terangkan tadi. Di dalam kitab Ulangan kita harus belajar dari kitab Ulangan ini untuk menentukan siapa sebenarnya nabi yang sama seperti Musa. Berarti kalau ada nabi yang sama seperti Musa, klop dia, berarti nabi-nabi yang lain itu palsu. Nah, di dalam Ulangan 1 ayat 1, di situ dikatakan inilah firman, inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel. Berarti perkataan-perkataan Musa kepada seluruh orang Israel, ya, di seberang Sungai Yordan, di padang gurun, di Araba Yordan, di tentangan Suf antara Paran dengan Topel, Laban, Haresot, dan di saya lupa. Yang jelas di situ ayatnya menerangkan bahwa inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang Sungai Yordan dan seterusnya. Nah, berarti ini tidak bisa dipisahkan dari apa yang tertuang di dalam Ulangan 1 ayat 1 dengan ulangan-ulangan yang lainnya. Kaitannya dengan nubuatan tentang sosok Nabi yang sama seperti Musa ini. Musa menerangkan kepada seluruh Bani Israel akan datang sosok yang sama seperti Musa di antara saudaramu. Ini perkataan Musa disampaikan kepada seluruh Bani Israel. Nah, kata saudara di dalam Ulangan 18 ayat 15 sampai ayat 22, itu sekali lagi saya katakan tidak dapat dipisahkan dari hal yang dikatakan di dalam ayat tadi. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel. Ya. Jadi Ulangan berdasar kepada bab 1 ayat 1 dapat dimengerti secara konteks umumnya bahwa Nabi Musa sebagai penyampai berita kepada Bani Israel secara keseluruhan itu jelas memberitakan berita kepada orang-orang Israel ini sebagai pendengar, ya, sebagai orang yang melihat dan mendengarkan atau orang yang menerima berita dari Musa. Orang-orang Israel ini adalah orang yang menerima berita dari Musa. Mereka yang mendengarkan langsung dari Musa bahwa Musa menerangkan akan datang dari saudara mereka. Sedangkan konteks secara khusus di mana Musa mengutip pernyataan Tuhan mengenai nubuatan seorang nabi yang akan bangkit. Pernyataan Tuhan didasari oleh permintaan bangsa Israel di Gunung Horeb, ya, pada hari perkumpulan. Tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan, dan api yang besar tidak lagi mau aku melihatnya, supaya jangan aku mati. Jadi konteks ini secara khusus memberitakan kepada kita bahwa bangsa Israel lah yang meminta kepada Tuhan, dan Tuhan pula yang akan mengabulkan kepada mereka bangsa Israel bahwa dia akan dibangkitkan seorang nabi dari seberang, dari saudaranya, dari saudara Bani Israel. Karena mereka sudah tidak mau lagi melihat tanda-tanda mujizat. Mereka tidak mau lagi mendengarkan suara Tuhan. Dia tidak mau lagi melihat ada api besar yang mereka lihat, supaya mereka tidak mati katanya. Jadi dia tidak mau, orang-orang Israel ini ketika minta sosok nabi, dia tidak mau dari mereka lagi. Karena mereka sudah trauma melihat tanda-tanda Tuhan datang kepada Nabi Musa berupa api, ya, suara Tuhan dari langit yang membuat mereka kocar-kacir dan seterusnya. Karena itulah jelas apa yang diterangkan oleh Musa, konteksnya menyatakan kepada Bani Israel akan datang sosok nabi yang sama seperti Musa dari saudaramu. Siapa saudara Bani Israel? Tidak lain dan tidak bukan adalah Bani Ismail. Sekira seperti itu sementara. Mungkin ada dari Pak Deki atau masih nelpon? Silakan Pak Deki. Sudah selesai nelponnya atau bagaimana? Lanjut. Monggo Pak Deki. Monggo dibuka Pak Deki. Ya, halo. Iya. Oke. Silakan tanggapi, silakan. Jadi saya ambil ayatnya tentang tadi ini karena saya terganggu dengan istri saya. Ini saya terganggu sekali, maaf. Apa-apa. Sebentar ya.
Ini selalu, ini istri saya, ini makanya 34, maaf, saya ambil ayatnya. Ya. Jadi saya ambil ayatnya di Ulangan 34, dia katakan begini, seperti Musa yang dikenal Tuhan, mengganggu sekali istri saya ini. Seperti Musa yang dikenal Tuhan, dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Siapakah nabi yang pernah berhadapan muka dengan Tuhan? Dan di sini mendengar dari malaikat, sedangkan Musa memberikan tanda mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan di dalam segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh Israel. Jadi tidak ada lagi mujizat yang diperintahkan oleh Tuhan kepada nabi-nabi lain selain Yesus. Ini yang dikatakan di dalam ayat 11. Dalam hal segala tanda mujizat dan dilakukannya atas perintah Tuhan. Jadi semua seperti Yesus telah mengadakan mujizat karena dia memang adalah firman itu sendiri yang telah menjadi manusia. Dia telah melakukan mujizat seperti yang dilakukan oleh Musa. Nah, kalau kita pergi ke saya belum pergi ke nabi yang lain. Berarti konteksnya sudah dapat ya. Di situ bahwa itu nubuatan itu untuk Yesus gitu kan. Ya. Dan, Nabi Muhammad tidak berhadapan muka kan begitu. Konteksnya ya. Nah, dia itu untuk Nabi Muhammad melesetkan begitu. Silakan Kang Juma di. Baik. Jadi saya sudah menerangkan tadi di awal bahwa Musa memberitakan dan audiensnya itu adalah Bani Israel, dan dinyatakan bahwa tidak ada lagi nabi dari Bani Israel. Kemudian dikatakan lagi nabi itu sama seperti Musa, tetapi dia berasal daripada saudara Bani Israel. Ya, lalu kemudian di Ulangan 34 ayat 10 yang Bang Deki sebutkan, di mana di situ dikatakan seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Nah, kalau yang berhadapan muka itu adalah Yesus yang adalah Tuhan, berarti ini nyata Tuhan berhadapan muka dengan Tuhan. Nah, ini sudah menyalahi konsep. Sementara yang berhadapan muka dengan Tuhan itu adalah Nabi. Apakah Rasulullah Muhammad SAW itu pernah berhadapan muka dengan Allah? Jelas, dalam Islam ada yang disebut dengan Isra Mi'raj yang baru-baru kita kenal. Hanya Isra Mi'raj ini kemudian dijadikan olok-olokan oleh sahabat-sahabat di luar sana karena mereka mengecilkan kekuasaan Allah. Mereka mengatakan Allah itu bisa menjadi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah, kata dia. Tapi ketika Allah memperjalankan hambanya dari langit, dari bumi ke langit, dia nggak percaya gitu loh. Itu anehnya gitu. Tapi Tuhan menjadi manusia bisa. Tuhan memperjalankan manusia, makhluknya antara bumi ke langit, dia nggak percaya. Tapi kalau dikatakan ada manusia melayang sampai ke surga, percaya mereka. Di situ anehnya. Jadi Ulangan 34 ayat 10 ini jelas, yang berhadapan muka dengan Tuhan itu adalah Nabi. Bukan Tuhan yang melotot antara Tuhan dengan Tuhan. Tetapi antara Nabi dengan Tuhan. Nah, ini dialami oleh Rasul Muhammad SAW, dan beliau adalah saudara daripada Bani Israel. Ayatnya jelas, tidak ada dari Bani Israel. Lalu kemudian akan ada nabi yang sama seperti Musa, dari mulutnya akan terlontar firman Tuhan, dan nyata bahwa Al-Quran itu diakui oleh akal sehat, dia adalah kalamullah, tidak mungkin karangan manusia biasa, apalagi yang ummi. Yang buta huruf bisa mengarang materi-materi yang ada di dalam kitab Al-Quran, di mana materi-materinya berkesesuaian dengan ilmu pengetahuan teknologi sains yang kemudian baru ditemukan di abad-abad sekarang. 1400 tahun silam sudah diterangkan, sudah dijelaskan oleh seorang ummi. Kalau dia bukan nabi, kalau yang dinyatakan itu bukan firman, mustahil
dia mampu mengetahui apapun yang ada di alam semesta ini. Itu sudah diterangkan lebih dulu. Nah, bagaimana dengan Yesus? Kalau nabi yang sama seperti Musa itu adalah Yesus, mana firman yang terlontar dari mulut Yesus yang bisa kita lihat saat sekarang? Kitab yang ada di teman-teman Kristen, kitab dari mulutnya Lukas, dari mulutnya Paulus, dan seterusnya. Mana firman yang ditaruh dari mulutnya Yesus tersebut? Jadi itu sudah tertolak. Silakan. Poinnya sudah dapat ya. Bahwa pernyataan Pak Deki, pertanyaan Pak Deki sudah dijawab oleh Kang Jul dengan menyatakan bahwa Nabi Muhammad berhadapan muka ketika Isra Mi'raj, kan gitu. Ya. Nah, dan satu hal lagi, konteks satu lagi, intinya bahwa tidak ada lagi nabi yang seperti dari Israel, kan gitu. Nah, ini konteks Pak Deki, pertanyaan Pak Deki sudah dijawab. Nah, tinggal pertanyaan Kang Jul, silakan ditanggapi oleh Pak Deki, yaitu tentang mana firman itu gitu. Ya, kurang lebihnya begitu Kang Jul ya. Ya, silakan Pak Deki lanjut. Jadi nabi itu dia harus jadi manusia. Jadi kedatangan Yesus itu yang adalah firman yang tidak kelihatan dinyatakan kepada manusia sehingga dia digelar juga nabi. Jadi dia bukan hanya perlu diketahui bahwa arti dari kata Tuhan arti dari kata bahasa asli Theos atau Elohim. Theos artinya Tuhan, Elohim artinya Tuhan, bisa juga Tuhan. Kenapa dia Tuhan? Karena Tuhan itu artinya majikan. Jadi Yesus itu harus menjadi manusia. Karena apa? Karena dia harus memberitakan apa firman yang ada di dalam dirinya. Jadi itu yang dikatakan di dalam Injil bahwa firman pada mulanya adalah firman pada mulanya adalah firman itu yang menciptakan langit dan bumi, dan itu adalah firman bersama dengan Tuhan, dan Tuhan itu adalah firman sendiri, dan dia telah menjadi manusia. Karena dia telah menjadi manusia, jadi dia disebut nabi. Jadi dengan kemanusiaannya itu dia menghadap kepada yang maha kuasa, tetapi maha kuasa itu ada di dalam dirinya. Jadi dia tidak, karena perbedaan Musa dengan Yesus, bahwa Musa dia lahir dari dunia ini, lahir dari antara kedua ibu bapa, sedangkan Yesus itu lahir dari Rohullah atau Roh Kudus. Udah dapat berarti. Oke, udah dapat poinnya ya. Mohon maaf tadi saya agak ada gangguan jaringan sedikit, jadi agak molor. Silakan Kang Jul ditanggapi. Baik. Jadi kalau Bang Deki memaksakan Yesus itu adalah nabi yang dinubuatkan sama seperti Musa, saya tidak usah secara nyata di dalam kehidupan kaitannya dengan sejarah. Masuk aja ke ranah dalil. Di dalam Ulangan 18 ayat 20 sampai ayat 22, jelas di situ terjadi pembuktian yang mendasar bahwa jangankan sama seperti Musa, Yesus duduk sebagai nabi saja itu kagak. Kalau berdasar terhadap kitabnya Bani Israel dan juga pernyataan-pernyataan Yesus di dalam kitabnya sahabat Kristen. Jadi Yesus melakukan bualan di situ. Ketika dia mengatakan di dalam Ulangan 18 ayat 20 sampai ayat 22, jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Ya, ini diterangkan di dalam kitabnya Bani Israel. Apa jawabannya? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Ulangan 18 ayat 20 sampai ayat 22. Berarti ada sosok nabi palsu yang terlalu berani mengatasnamakan Tuhan untuk mengatakan sesuatu tapi tidak terjadi gitu loh. Nah, coba kita teropong Matius 24 ayat 3, Matius 24 ayat 34. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepada dia dan bercakap-cakap kepada Yesus. Apa kata muridnya? Katakanlah kepada kami, bagaimanakah, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda-tandanya kedatanganmu
dan tanda-tanda kesudahan dunia ini, kata murid Yesus. Apa jawaban Yesus? Ya, dia jawab dengan secara detail. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semua ini terjadi. Matius 24 ayat 34. 24 ayat 34. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, ya, dan diiringi malaikat-malaikatnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Matius 16 ayat 26. Faktanya, sedikit lagi Bang, faktanya nubuatan Yesus ini tidak terwujud. Semua murid-murid Yesus yang menerima janji Yesus ya secara langsung itu telah mati dan Yesus belum pernah menunjukkan batang hidungnya. Berarti nubuatan Yesus itu tidak terjadi. Kena kepada Ulangan 18 ayat 20 sampai ayat 22. Jangankan duduk sebagai nabi yang sama seperti Musa, duduk sebagai nabi saja menurut kitab Anda itu tidak pantas karena dia berdusta. Silakan. Oke, sekarang langsung closing statement aja lah. Masalahnya di sini mau Jumatan, Pak. Ya, betul. Mohon toleransinya gitu. Silakan. Jam 4 boleh dilanjut lagi, jam 4. Jam 4 boleh dilanjut katanya. Bagaimana, Pak? Silakan. Boleh. Ya, saya mau tanggapi lagi. Closing statement, Pak. Closing statement, Pak. Nanti biar nggak berkepanjangan gitu. Masalahnya di sini udah mendekati hari. Jadi yang Saudara Sum katakan di Matius itu tentang perkataan murid-muridnya, bila mana engkau datang kembali, kapan itu terjadi? Berarti mereka mengakui bahwa Yesus itu akan datang kembali untuk menghakimi semua manusia, untuk menjemput orang-orang yang dia kasihi. Dan kedatangan anak manusia, kenapa dia selalu mengatakan anak manusia? Karena dia tidak mau mengatakan dirinya. Dia harus mengatakan anak manusia sebab karena dia adalah anak manusia. Dan kemudian Yesus memberitakan nubuatan itu kepada muridnya bahwa itu sebenarnya berbicara tentang kematian dan kebangkitan. Ketika dia bangkit, itulah yang dinamakan aku telah datang kembali. Jadi dari kematiannya itu, ketika dia bangkit, maka itulah yang dimaksud yang dia katakan, sebelum ada dari antara orang yang hadir di sini, tidak akan mengalami kematian sebelum itu terjadi. Dan itu mereka saksikan ketika Yesus mati, dia bangkit, maka itulah dia sudah datang sebagai raja di atas segala raja, karena dia telah berhasil mengalahkan maut dan dia telah berhasil menyelamatkan manusia lewat darahnya, sehingga semua sudah selesai dan semua percaya bahwa ketika dia katakan, aku akan pergi, aku akan kembali untuk membawa kamu ke tempatku. Itulah yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Jadi firman Tuhan itu sangat jelas dan sangat luar biasa. Karena apa? Karena kalau saudara Juma menafsirkan ini, karena memang Juma tidak bisa memahami karena Juma di luar. Kenapa saya katakan demikian? Karena tidak mungkin saya tinggal di dalam kerajaan, kemudian saya tahu semua apa yang ada di dalam kerajaan itu. Kemudian saudara Zuma ada di luar kerajaan mengatakan bahwa yang ada di dalam kerajaan itu tidak benar. Kendati saya yang tinggal di kerajaan itu, saya lebih tahu lebih dalam lagi rahasia-rahasia dalam kerajaan karena saya berada dalam kerajaan. Itu sebabnya saya katakan orang-orang di luar kerajaan, mereka tidak tahu apa sebenarnya yang dicatat yang ada di dalam Alkitab. Sehingga mereka Pak, mohon maaf, konteksnya sudah dapat Pak. Berarti itu closing statement Bapak ya. Bagaimana Kang Dio, mau closing statement nggak? Iya, saya terakhir sedikit aja Bang. Ya, silakan. Oke, jadi yang Anda maksud itu dalam Matius 16 ayat 27 sampai ayat 8, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan, Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya.
Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang dalam kerajaannya. Dan itu tidak terbukti, tidak terjadi. Di dalam Matius 10 ayat 23, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota satu, larilah ke kota lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, aku, Anak Manusia, sudah datang. Itu tidak terbukti. Jadi di dalam ayat ini jelas, para murid Yesus selesai mengunjungi kota-kota Israel sampai kepada Eropa, Asia, bahkan ke Papua sana. Ada yang mengklaim begitu karena di sana katanya ada keturunannya. Tapi Yesus belum juga menunjukkan batang hidungnya. Ini luar biasa. Berarti Yesus mengatakan sesuatu yang tidak terbukti. Cilakanya penipuan yang dilakukan itu dipraktekkan lagi oleh Paulus. Ya, karena Tuhan sendiri akan turun dari sorga dengan suatu sorak, dengan suara penghulu malaikat dan berbunyi sangkakala Allah, maka segala yang mati dalam Kristus akan bangkit dahulu. Kemudian kita yang sedang hidup, yang telah tertinggal ini, akan diambil ke dalam awan bersama-sama dengan mereka menghadap Tuhan di awan-awan. Dan demikian kelak kita akan senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. 1 Tesalonika 4:16 ayat 17. Ternyata ramalan Paulus ini meleset. Paulus tidak dibawa Yesus ke awan-awan. Tetapi yang terjadi adalah Paulus dibunuh oleh Kaisar Nero pada tahun 64 Masehi kalau nggak salah. Jadi tidak ada yang benar dari apa yang dinubuatkan oleh Yesus. Jadi kembali kepada Ulangan 18:22, jangankan duduk menyamai Musa untuk menjadi seorang nabi Allah saja, Yesus tidak lolos karena perkataannya banyak yang tidak terbukti. Demikian dari saya, nanti kita lanjut lagi kalau bukan jam 4 sore, jam 7 malam atau jam 8 malam waktu Kota Makassar. Demikian, terima kasih sahabat-sahabat sekalian, termasuk Bang Deki. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.